Smekfar, selamat datang di Farmapod, podcastnya area SMK Farmasi Surabaya. Berbagi cerita inspiratif, wawasan, dan seputar dunia kefarmasian bersama saya Raisa. Pada episode perdana kali ini, saya bersama Bapak Hari Subagio, selaku Kepala SMK Farmasi Surabaya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Raisa. Pada episode perdana kali ini, Farmapod mengundang tamu yang sangat spesial ya di SMK Farmasi Surabaya, yaitu Bapak Hari Subagio. Kalau boleh tahu, boleh sedikit dijelaskan tentang profil Bapak Hari di SMK Farmasi Surabaya ini? Ya, baik ya. Jadi saya Hari Subagio, dulu juga alumni dari SMK Farmasi Surabaya. Dulu masih namanya adalah Sekolah Menengah Farmasi Surabaya. Saya lulus tahun 1990. Baik, Sobat Smekfar, jadi Bapak Hari ini juga merupakan alumni SMK Farmasi Surabaya sendiri. Jadi Bapak selama ini menjabat sebagai kepala sekolah sudah berapa lama? Jadi sejak Pak Hari ini lulus tahun 90, pada tahun itu juga Pak Hari bekerja di SMF Sekolah Menengah Farmasi Surabaya. Kemudian ditugaskan sebagai kepala sekolah oleh Yayasan Kefarmasian Surabaya itu sejak tahun 2015. Jadi sudah hampir 10 tahun berjalan seperti itu. Sudah lama sekali ya Bapak di SMK sudah Farmasi Surabaya cukup ini. lumayan seperti itu. Iya. Menurut Bapak sendiri pengertian dari SMK itu seperti apa ya Pak? SMK itu adalah sebuah pendidikan menengah yang mana pendidikan itu adalah untuk meningkatkan kompetensi dari lulusan dari SMP. Memang pendidikan menengah itu ada dua, yaitu SMA atau SMK. Kalau SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, itu lebih membekali kepada siswa itu adalah terkait dengan kompetensi, di mana nanti kompetensi itu nanti akan dimanfaatkan atau digunakan untuk bekerja di bidang keahliannya masing-masing. Oh, seperti itu ya Pak. Karena kita lagi di SMK Farmasi Surabaya, boleh sedikit dijelaskan tentang SMK Farmasi itu seperti apa Pak? SMK Farmasi itu dulunya itu namanya adalah Sekolah Asisten Apoteker, kemudian berubah menjadi Sekolah Menengah Farmasi, dan tahun 2005 itu berubah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi. SMK Farmasi Surabaya ini diharapkan nanti lulusannya itu mempunyai suatu kompetensi atau keterampilan yang menjadi unggulan di dalam bidang farmasi. Tentunya dalam pendidikannya itu kita mengenal konsep BMW seperti itu. Kalau boleh tahu BMW itu bisa dijelaskan seperti apa? Sebetulnya BMW itu adalah konsep dari nasional ya. Jadi di mana B-nya itu adalah bekerja, M-nya adalah melanjutkan, dan W-nya adalah wirausaha. Tentunya dengan 3 bekal ini diharapkan alumninya itu punya kesempatan dalam hal satu mengisi peluang pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang kedua adalah kalau dia punya kemampuan akademis yang bagus, maka dia bisa melanjutkan. Dan alhamdulillah untuk tahun 2024 ini SMK Farmasi itu sudah mengantarkan sekitar 22 alumni yang masuk ke perguruan tinggi negeri, baik dari jalur undangan maupun jalur tes, dan ada juga sebagian kecil dari jalur mandiri. Seperti itu. Kemudian untuk wirausaha, W-nya dari wirausaha, di sini SMK Farmasi menguatkan terkait dengan wirausaha anak-anak muda. Jadi kita bekali mereka membuat suatu produk, di mana produk-produk di bidang farmasi, dan alhamdulillah dengan produk-produk ini mereka punya wawasan yang lebih, sehingga pada saat mereka lulus mereka akan punya kemampuan untuk berwirausaha menjadi istilahnya juragan kecil seperti itu. Berarti konsep BNW ini sudah diterapkan sejak lama di SMK Farmasi Surabaya? Sudah lumayan. Jadi konsepnya artinya untuk menguatkan BMW itu siswa SMK Farmasi di tingkat atau di kelas 12 mereka ada suatu proyek yaitu dalam bidang kewirausahaan. Jadi mereka ditugaskan untuk membuat suatu
perusahaan kecil atau istilahnya startup atau bisnis awal itu dimulai dari konsep logonya, kemudian konsep bagaimana dia membuat suatu proposal bisnisnya, kemudian dari proposal itu maka mereka membuat suatu formula, dan formula itu yang akan mereka buat sampai tahap akhir packagingnya, kemudian sampai dijual. Tentunya dengan membuat suatu startup itu diharapkan mereka punya pengalaman dalam membuat suatu perencanaan, kemudian bagaimana mereka istilahnya itu menawarkan kepada konsumen tentang produknya itu sampai konsumen itu percaya dan yakin. Tentunya dalam pemasaran itu mereka tidak hanya secara offline tapi juga online dengan menggunakan media sosial yang ada, baik itu Instagram maupun dari Facebook atau yang lain-lain, seperti itu. Oh baik, begitu ya Pak. Menurut Bapak sendiri boleh dijelaskan tentang visi misi SMK Farmasi Surabaya itu apa saja Pak? Visi dari SMK Farmasi Surabaya adalah menjadi SMK unggulan di bidang farmasi di wilayah Indonesia. Kemudian untuk misinya adalah mendidik siswa jujur, santun, cakap, terampil, dan mandiri. Tentunya dengan visi yang unggul itu diharapkan sekolah ini mempunyai kebermanfaatan terhadap alumni, utamanya adalah dalam rangka untuk menyiapkan generasi muda Indonesia menuju Indonesia emas. Kemudian untuk misinya yaitu kita membekali karakter-karakter yang dibutuhkan baik itu di dunia kerja maupun melanjutkan, misalnya jujur, santun, itu sangat dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan. Kemudian cakap terampil itu dibutuhkan pada saat mereka itu ingin melanjutkan. Kemudian mandiri itu dibutuhkan di semuanya. Diharapkan di sini dengan mandiri itu siswa itu menjadi sadar sebagai siswa, mengerti tugasnya sebagai pelajar, seperti itu. Baik, menurut Bapak sendiri apa visi misi tersebut sudah diterapkan di SMK Farmasi Surabaya ini? Alhamdulillah untuk visi misi itu sudah diterapkan dan juga kita kawal dari sekolah baik oleh guru ataupun oleh manajemen. Tentunya dengan misi yang tadi saya sebutkan ada 5 karakter itu, diharapkan alumni itu atau lulusan itu nanti kembalinya kepada keluarga menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tangguh ya, sehingga pribadi yang siap untuk 1 bekerja, 2 atau mereka melanjutkan, atau 3 berwirausaha, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa ngobrol bersama di Farmapod, podcastnya SMK Farmasi Surabaya pada episode perdana kali ini. Sobat Smekfar, terima kasih sudah menyaksikan Farmapod, podcastnya Are SMK Farmasi Surabaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.